Senyum tipis, lalu menarik tangan Nuha, mengajaknya duduk kembali. Nuha, yang paling penting dalam pernikahan kita bukan penilaian manusia, tapi ridha Allah. Apa yang kita lakukan sudah benar, maka tidak perlu khawatir dengan omongan orang lain. Nuha menggigit bibir bawahnya, masih terlihat ragu. Tapi, aku juga belum siap kalau ada yang bertanya-tanya soal kehamilan ke aku karena, ini pun kehamilan pertamaku, hehe. Aku malu kalau ada yang bertanya soal itu ke aku, Ustaz. Farid merasa gemas mendengarnya, ia menatap dalam-dalam ke mata istrinya, mencoba meyakinkannya dengan cara paling lembut. Mereka berhak bertanya, tapi kamu juga berhak untuk menjaga privasimu. Tidak semua hal harus kamu jelaskan, sayang. Nuha terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap. Perlahan, dia mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Farid tersenyum puas, lalu mengusap lembut kepala Nuha. Bagus. Sekarang, ayo kita jalan-jalan. Kamu mau kemana? Nuha tersenyum kecil, rasa cemasnya perlahan mereda. La tampak sedang berpikir. Kemanapun, Ustaz. Nuha duduk di kursi mobil, menatap jendela dengan pandangan yang menerawang. Mobil yang dikendarai Farid melaju tenang, menyusuri jalan yang mulai sepi menjelang senja. Cahaya jingga dari langit menembus kaca mobil, menciptakan semburat hangat di wajah mereka. Kita mau kemana, Ustaz? Tanya Nuha, akhirnya membuka suara setelah cukup lama terdiam. Farid tersenyum, sekilas melirik istrinya sebelum kembali fokus pada jalanan. Tempat yang tenang, di mana? 9. Kita bisa bicara tanpa takut ada yang mendengar. Nuha mengerutkan keningnya. Maksudnya? Farid tidak menjawab, hanya terus menyetir hingga akhirnya mobil berhenti di tepi sebuah danau kecil yang dikelilingi pepohonan rindang. Tempat itu sepi, hanya ada suara gemercik air dan angin yang berdesir lembut di antara dedaunan. Nuha membuka pintu mobil perlahan, melangkah turun sambil memandangi sekitar. Udara sore yang sejuk langsung menyentuh kulitnya. Indah sekali, gumam Nuha, kagum. Farid berdiri di sampingnya, menatap pemandangan yang sama. Aku ingin kamu mengingat tempat ini. Setiap kali kamu merasa ragu, takut, atau lelah datanglah ke sini. Aku ingin ini menjadi tempat di mana kamu bisa merasa bebas. Nuha menoleh, matanya menatap Farid lekat-lekat. Kenapa tiba-tiba bicara seperti ini, Ustaz? Farid tersenyum kecil. Lalu mengulurkan tangan, menyentuh puncak kepala istrinya dengan lembut. Karena aku ingin kamu tahu kalau aku selalu ada untukmu. Kamu tidak sendiri, Nuha. Nuha merasakan dadanya menghangat. Menggigit bibirnya, menahan senyum yang mulai mengembang. Ustaz. Farid mengangkat alis. Boleh aku pegang tangan Ustaz? Tanya Nuha pelan, hampir berbisik. Farid terdiam sesaat, lalu tanpa ragu, ia menggenggam jemari Nuha. Hangat, nyaman. Nuha menunduk, jantungnya berdebar kencang. Jangan dilepas dulu, ya. Farid tersenyum tipis, kemudian meremas jemari istrinya lebih erat. Sampai kapanpun, sayang. 10. Nuha masih menggenggam tangan Farid erat, seolah takut kehangatan itu menghilang. Di hadapannya, danau kecil memantulkan semburat jingga dari langit senja, menciptakan suasana yang begitu damai. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia menghela napas, lalu memberanikan diri untuk bicara. Ustaz. Suara Nuha sangat lirih, hampir tenggelam oleh angin sore. Farid menoleh, menatapnya lembut. Nuha menunduk, meremas jemari suaminya tanpa sadar. Aku takut menjadi ibu. Farid terdiam sesaat. Ia membiarkan kata-kata itu menggantung di udara sebelum menarik tangan Nuha ke dalam genggamannya yang lebih erat. Takut karena apa, sayang? Tanya Farid, sangat lembut. Nuha menghela napas pelan, berusaha merangkai kata-katanya. Aku takut gagal, Ustaz, karena... Nuha tidak melanjutkan ucapannya. Farid menghadapnya dan mengangkat dagunya.
Karena apa, istriku? Karena usiaku, Ustaz. Aku bahkan belum genap 18 tahun. Bagaimana kalau aku tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk bayi kita? Nuha menurunkan pandangannya. Suaranya sedikit bergetar. Kekhawatiran yang selama ini ia pendam akhirnya keluar juga. Farid tidak langsung menjawab. Ia menarik Nuha ke dalam dekapannya lagi, membiarkan gadis itu bersandar di dadanya. Nuha, dengarkan aku. Nuha menutup matanya, menikmati kehangatan di sekelilingnya. Usia tidak bisa menjadi tolak ukur tingkat kedewasaan setiap orang. Ada yang usianya dewasa, tapi tingkah lakunya seperti anak kecil dan sebaliknya. Kamu tidak perlu menjadi ibu yang sempurna. Kamu hanya perlu menjadi ibu yang mencintai anaknya dengan tulus, dan aku tahu kamu sudah memilikinya sejak sekarang, ucap Farid. Nuha menggigit bibirnya, merasa hatinya mulai menghangat. Farid melanjutkan, dan kamu tidak sendirian. Aku ada di sini. Kita akan belajar bersama. Kamu tidak perlu takut gagal, karena kita akan melewatinya berdua. Nuha mengangguk kecil di dada Farid. Ustaz yakin. Farid tersenyum tipis, jemarinya membelai lembut punggung istrinya. Lebih dari yakin. Nuha terdiam sejenak, menikmati ketenangan yang diberikan oleh suaminya. Perlahan, ketakutannya mulai luruh, berganti dengan kepercayaan bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Syukron, Ustaz, gumamnya pelan. Farid mengecup pucuk kepalanya dengan penuh kasih. Aku selalu ada untukmu, sayang. Sore itu, di tepi danau kecil yang sepi, Nuha merasa hatinya lebih tenang. Bersama Farid, ia yakin bahwa menjadi seorang ibu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang cinta dan kebersamaan. Sini, duduk dulu, ajak Farid. 11. Nuha pun duduk di samping Farid. Dengan lembut, Farid menyandarkan kepala Nuha di dada bidangnya. Angin sore berembus lembut, menerpa wajah Nuha yang masih bersandar di dada Farid. Dekapan suaminya terasa begitu nyaman, seolah semua ketakutannya menguap begitu saja. Ustaz, panggil Nuha lirih, tanpa beranjak dari pelukan. Farid merespons, suaranya terdengar dalam dan tenang. Nuha menggigit bibirnya sebentar, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum berbisik, aku sangat bersyukur, Allah menakdirkan aku menjadi istrimu. Farid tersenyum kecil, lalu menunduk sedikit, mengusap lembut kepala istrinya. Aku juga, sayang. Nuha menegakkan tubuhnya sedikit, menatap mata suaminya yang selalu memancarkan ketenangan. Ustaz baik sekali padaku. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Farid mengangkat alis. Membalas. Nuha mengangguk pelan. Aku ingin membahagiakan Ustaz, seperti Ustaz membahagiakan aku. Farid terkekeh kecil, lalu mengangkat tangan Nuha, mengecupnya lembut. Kamu sudah membahagiakanku, sayang. Nuha menunduk malu. Pipi putihnya mulai merona, tapi ada sedikit keberanian yang muncul di dalam hatinya. Ustaz. Panggil Nuha lagi. Dalam, Ca Ayu, jawab Farid, dengan nada sangat lembut. Pipi Nuha langsung merona mendengarnya. Nuha menatap bibir suaminya sekilas, lalu dengan sangat pelan, ia menyentuhkan jemarinya ke pipi Farid. Boleh aku, menyandarkan kepalaku di bahu Ustaz hehe. Farid tersenyum, lalu dengan lembut meraih kepala Nuha, menyandarkannya ke bahunya sendiri. Kapanpun kamu mau. Nuha tersenyum kecil, matanya terpejam, menikmati kehangatan yang mengelilinginya. Dalam beberapa saat, Nuha masih bersandar di bahu Farid, merasakan detak jantung suaminya yang stabil. Angin sore membelai lembut kain jilbabnya, membawa aroma khas tanah yang mulai mendingin. Farid menundukkan kepalanya sedikit, menatap Nuha penuh kelembutan. Kamu nyaman, bisiknya. Nuha mengangguk kecil, jemarinya masih menggenggam tangan suaminya erat. Nyaman sekali. Farid tersenyum, lalu tiba-tiba mengangkat jemari istrinya dan menggenggamnya lebih erat. Mau tahu satu hal? Tanyanya pelan. Nuha menoleh sedikit, menatap suaminya dengan mata beningnya. Apa? Farid menatapnya dalam. Aku ingin selalu melihat kamu tersenyum. Itu cukup buatku. Nuha menggigit bibir bawahnya,
hatinya terasa hangat seperti terkena sinar matahari senja. Ia menunduk, merasa terlalu malu untuk menatap suaminya lebih lama. Farid terkekeh kecil, lalu dengan gerakan lembut, ia merapikan jilbab Nuha yang tertiup angin. Kalau malu terus, aku jadi ingin menggoda terus. Nuha memukul pelan lengan Farid. Ustaz nakal. 12. Farid tertawa ringan, suaranya terdengar begitu renyah di antara semilir angin. Tapi kamu suka, kan? Nuha menunduk lebih dalam, pipinya memanas. Aku. Farid menunggu, sabar, senyumnya masih menghiasi wajahnya. Nuha menarik napas dalam-dalam sebelum berbisik pelan, aku suka. Farid tersenyum puas, lalu tanpa ragu, ia mengecup punggung tangan istrinya dengan lembut. Aku lebih suka lagi. Nuha buru-buru menarik tangannya, pipinya semakin panas. Ustaz, jangan gitu, malu. Farid menatap lama wajah istrinya, kecantikan istrinya itu selalu saja menggoda imannya di saat berada di luar seperti ini. Jantung Nuha berpacu kencang saat Farid mendekatkan wajahnya ke wajah Nuha. Ustaz, ingat tempat. Nuha langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Farid hanya tersenyum, lalu menggenggam jemari istrinya lebih erat. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang Allah amanahkan untuk kujaga seumur hidup. Syukron, Ustaz. Kap. Tidak bisa menahan diri, Farid mengecup singkat bibir mungil istrinya membuat wajah putih Nuha merah padam. Nuha masih terdiam, merasakan panas yang menjalar ke seluruh wajahnya. Jantungnya berdegup kencang, seakan-akan bisa terdengar oleh Farid. Ustaz. Gumamnya lirih, kembali menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Farid terkekeh pelan, lalu dengan lembut menarik jemari istrinya dari wajahnya. Jangan ditutup, aku ingin lihat wajah cantik istriku. Nuha semakin gelagapan, tatapannya berusaha lari kemana-mana, tapi mata tajam suaminya seperti magnet yang menariknya kembali. Ih, Ustaz, keluhnya lirih. Farid tertawa pelan, lalu menggenggam tangan Nuha erat. Jangan terlalu malu, sayang. Aku suamimu. Nuha menggigit bibirnya, masih berusaha mengatur degup jantungnya yang tak karuan. Kalau kamu seperti ini terus, aku jadi gemas, bisik Farid. Ketika wajah Farid mendekat bibirnya lagi, Nuha langsung menutup mulut suaminya. Kalau Ustaz kayak gini, lebih baik kita pulang, Ustaz. Aku takut Ustaz gak bisa mengendalikan diri di sini. Farid tertawa kecil, ia kembali menyandarkan Nuha ke dalam pelukannya. Istri kecilku ini sudah pintar ngomel-ngomel, ya. Dalam beberapa menit. Kita harus pulang sebelum pukul 5, sayang, karena biasanya ada orang-orang yang berkemah di sini. Ini termasuk danau wisata, ucap Farid, mengusap kepala Nuha. Namun, tiba-tiba air mata Nuha menetes di punggung tangan Farid. 13. Nuha, kamu menangis. Ada apa, sayang? Apa aku menyakitimu? Farid terdengar khawatir. 14. Nuha menggigit bibirnya, mencoba menahan isakan yang mulai pecah. Ia menggeleng pelan, tetapi air matanya semakin deras mengalir. Farid langsung memutar tubuh istrinya, memegang kedua bahunya dengan lembut. Nuha, ceritakan padaku. Jangan dipendam sendiri. Nuha menunduk, tangannya menggenggam erat lengan Farid, seolah mencari kekuatan. Aku masih belum bisa menerima semuanya, Ustaz. Farid terdiam, menunggu Nuha melanjutkan. Pak Anggara, suara Nuha bergetar, menyebut nama yang sejak dulu begitu asing sekaligus menyakitkan baginya. Dulu aku hanya mengenalnya sebagai ayah dari Rina. Sosok yang tak pernah ada dalam hidupku, tak ada urusannya denganku, dan yang membesarkan seseorang yang pernah begitu menyakitiku. Mata Nuha memanas. Dan sekarang, setelah semua ini, dia ternyata ayah kandungku. Farid menghela napas, memahami luka yang sedang dihadapi istrinya. Kamu masih sulit menerimanya. Nuha mengangguk pelan. Bagaimana bisa aku menerimanya begitu saja, Ustaz? Aku menghabiskan hidupku tanpa seorang ayah,
tanpa tahu bahwa dia masih hidup, masih bernapas di dunia yang sama denganku. Dan yang lebih menyakitkan, selama ini, dia justru ada di sisi Rina, bukan aku. Dia hadir dalam hidupnya, sementara aku ditinggalkan. Suara Nuha pecah, dadanya terasa sesak. Aku ingin marah, Ustaz. Aku ingin membencinya. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa sakit setiap kali mengingatnya. Farid meraih tangan Nuha, menggenggamnya erat. Sayang, kamu tidak harus memaksakan diri untuk menerima semuanya dalam sekejap. Luka itu butuh waktu untuk sembuh. Nuha menutup matanya, berusaha mengatur napas yang mulai tidak beraturan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan, Ustaz. Aku tidak tahu apakah aku bisa melihatnya sebagai ayahku. Farid menatap lembut istrinya. Kamu tidak harus memaafkan sekarang, Nuha. Tapi jangan biarkan kebencian menguasaimu. Kamu berhak merasa marah, kecewa, dan sakit hati. Tapi jangan biarkan semua itu mengubah siapa dirimu. Nuha terisak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebenaran yang selama ini tersembunyi akan menyakitkan sedalam ini. Farid mengusap punggung Nuha dengan lembut. Aku ada di sini. Aku akan selalu ada untukmu, sayang. Nuha terisak semakin pelan. Meski hatinya masih diliputi kegalauan, ada sedikit kehangatan yang meresap dalam dirinya. Farid mengeratkan genggamannya, menatap Nuha dengan penuh keteduhan. Sayang, terkadang takdir Allah tak selalu bisa kita pahami seketika. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Mungkin ada alasan mengapa kamu harus melalui ini semua. Nuha masih terisak, tapi kini ia mulai mendengarkan lebih dalam. Farid melanjutkan, suaranya lembut namun tegas. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 15. Nuha menarik napas dalam-dalam, mencoba meresapi. Farid mengusap kepalanya dengan lembut. Mungkin kamu merasa kehilangan selama ini, tapi lihatlah bagaimana Allah menggantinya. Allah tidak meninggalkanmu sendirian, sayang. Kamu punya aku, dan aku akan selalu ada di sisimu. Hening sejenak. Nuha masih memproses semua kata-kata suaminya, sampai akhirnya ia menggumam pelan, tapi tetap saja, Nuha menjeda ucapannya. Tetap saja apa, istriku? Tanya Farid, dengan sangat lembut. Nuha menggigit bibir bawahnya. Kak Rina yang mendapatkan Ustaz duluan, hehe. Farid mengangkat alisnya, menyadari nada suara Nuha yang berubah. Sekilas, ada sedikit nada ketidaksukaan di sana. Ya Zaujati, Farid menahan senyum, menarik dagu istrinya agar mau menatapnya. Kamu cemburu? Tanyanya lembut, matanya menyipit penuh godaan. Nuha langsung menggeleng, tapi wajahnya justru semakin memerah. Aku tidak bilang begitu. Farid mengangguk pelan, seolah mempertimbangkan jawabannya. Tapi wajahmu mengakuinya. Nuha semakin gelagapan. Ustaz. Farid tertawa kecil, lalu tanpa aba-aba menarik Nuha ke dalam pelukannya. Masya Allah, ternyata istri kecilku ini bisa cemburu juga. Nuha meronta pelan, pipinya menempel di dada bidang suaminya. Aku tidak cemburu, Ustaz. Farid semakin mengeratkan pelukannya, lalu berbisik di dekat telinga istrinya, kalau begitu, kenapa pipimu merona seperti ini, ya Humaira? Nuha mendengus, tangannya mendorong dada Farid dengan gemas. Ustaz menyebalkan. Farid justru terkekeh, menikmati bagaimana istrinya mulai bertingkah lucu saat cemburu. Sayang, dengarkan aku. Ia kembali menangkup wajah Nuha, menatapnya dalam-dalam. Di dunia ini, hanya ada satu wanita yang selalu ada di dalam hatiku dan menjadi yang paling aku cintai. Nuha menatap suaminya dengan ekspresi setengah waspada, setengah penasaran. Siapa? Farid tersenyum, lalu dengan lembut menempelkan keningnya pada kening Nuha. Istriku, Nuha Kashifah Haulah. Nuha membeku sejenak, lalu wajahnya semakin memerah hingga ke telinga. Ia buru-buru menunduk, bersembunyi di balik kedua telapak tangannya. Farid tertawa kecil,
menikmati bagaimana istrinya kini beralih dari sedih menjadi malu-malu. Kap, ia mengecup puncak kepala Nuha dengan penuh sayang. Jadi, jangan cemburu lagi, iya. Aku ini milikmu sepenuhnya. Nuha masih menyembunyikan wajahnya, jantungnya berdetak tak karuan. Farid tersenyum kecil, menggenggam tangannya erat sebelum mengajaknya berjalan menuju mobil mereka yang terparkir di tepi danau. Senja mulai turun, langit berubah jingga keemasan, menciptakan siluet lembut di permukaan air yang tenang. Nuha berjalan sedikit lebih lambat dari biasanya, masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Farid yang memperhatikan itu pun memperlambat langkahnya, lalu tiba-tiba berhenti dan menarik tangan Nuha hingga gadis itu ikut terhenti. Kenapa berhenti, Ustaz? Tanya Nuha heran. Farid tidak langsung menjawab. Ia menatap lembut istrinya, lalu meraih kedua tangan Nuha dan menggenggamnya erat. Sebelum kita pergi, aku ingin kamu melakukan satu hal. Nuha mengernyit. Apa? Farid tersenyum tipis. Tersenyum untukku. Nuha terkejut. Farid langsung mengangkat tangannya, ibu jarinya menyapu lembut pipi Nuha yang masih basah bekas air mata. Aku tidak suka melihat air mata di wajahmu, sayang. Aku ingin melihat senyummu. Nuha menggigit bibirnya, berusaha menahan haru yang kembali menggenang. Farid mendekatkan wajahnya sedikit, suaranya semakin dalam dan lembut. Aku ingin kamu tahu bahwa tidak ada satupun yang berubah dari cintaku kepadamu, meski dunia seakan memberimu beban yang berat. Aku ingin kamu ingat bahwa di sini, selalu ada aku. Untukmu. Nuha menatap mata suaminya, dan dalam hitungan detik, segala kecamuk di hatinya seakan mereda. Ada ketulusan, ada kehangatan, ada keyakinan. Pelan-pelan, bibir Nuha tertarik membentuk senyuman tipis. Seperti ini. Tanyanya malu-malu. Farid tersenyum penuh kepuasan, lalu mengusap kepala istrinya dengan sayang. Masya Allah, itu yang aku tunggu. Nuha menunduk, wajahnya kembali memerah. Farid terkekeh kecil, lalu tanpa aba-aba meraih tangan Nuha, mengecup punggungnya dengan lembut. Ayo pulang, aku ingin membuatkan teh hangat untuk istriku. Nuha mendongak, kaget dengan sikap Farid yang semakin romantis. Ustaz mau buat teh untukku. Farid mengangguk santai. Tentu. Apapun demi istri tercinta. Nuha menatapnya, lalu tanpa sadar tersenyum lebih lebar. Menantu dari Kiai Ibrahim, pemilik pondok pesantren ternama itu ternyata hamil di luar nikah. Pertanyaannya, apakah benar anak yang dikandungnya itu adalah anak dari putra Kiai Ibrahim? Atau justru, anak dari laki-laki lain? Tidak mungkin seorang ustaz melakukan zina besar, bukan? Astaghfirullahalazim. Siapa menantu Pak Kiai? Bukankah Ustaz Farid belum menikah?